Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini, Jejak Islam persembahan TVRI Stasiun Riau akan mengangkat tema tentang keseharian di Pondok Pesantren Darussalam Sarankabun, salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Provinsi Riau. Pondok Pesantren Darussalam Sarankabun didirikan oleh Abuya Syekh Aidrus Ghani. Ayah beliau adalah Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Batu Bersurat, salah seorang ulama tarekat Naqsabandiyah terkemuka di wilayah Kampar. Dari kecilnya, beliau memang sudah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang ulama besar. Selain berguru kepada ayahnya sendiri, Syekh Aidrus juga banyak berguru kepada ulama-ulama besar di masa itu. Pada usia lebih kurang 19 tahun, Syekh Aidrus dikirim ayahnya menuntut ilmu di Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh. Lebih kurang 11 tahun, beliau mondok di pesantren yang didirikan oleh murid dari ayah Syekh Aidrus Ghani sendiri, yaitu Syekh Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi atau Syekh Muda Wali Al-Khalidi, seorang tokoh sentral jaringan ulama Dayah di negeri Aceh Darussalam. Setelah cukup mengabdi di Dayah Darussalam, Labuhan Haji Aceh, Syekh Aidrus kemudian pulang ke Kampar dan dinikahkan dengan seorang putri ulama besar juga, yaitu Ummi Hajah Roshidah binti Syekh Maksum Panampuang. Di Batu Bersurat 13 Koto Kamparlah, beliau kemudian merintis sebuah lembaga pendidikan sebagai cikal bakal Pondok Pesantren Darussalam. Nama yang sama dengan pondok pesantren tempat ia dahulu menuntut ilmu di Aceh Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam Sarankabun ini didirikan oleh Buya Syekh Haji Aidarus Abdul Ghani Al-Khalidi pada tanggal 9 Juli tahun 1956 di Desa Batu Bersurat, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Beliau merupakan putra seorang ulama besar, Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, yang pernah belajar di Makkatul Mukarramah. Beliau ini satu angkatan dengan Syekh Abdul Wahab Rokan dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung. Nah, beliau punya putra Syekh Aidarus Abdul Ghani Al-Khalidi. Buya Aidarus ini menempuh pendidikan di Banda Aceh, Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji. Uniknya, Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji ini pimpinannya juga murid dari ayahnya, Syekh Aidarus. Beliau menuntut ilmu di sana lebih kurang 10 tahun dan kemudian kembali ke Batu Bersurat atas usulan dan saran orang tuanya mendirikan Pondok Pesantren Darussalam ini. Ini awalnya di Desa Batu Bersurat karena ada proyek PLTA Koto Panjang, kemudian dipindahkan ke Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kota Rokan Hulu, itu tahun 1996. Pondok pesantren ini bertujuan pertama untuk tafakuh fiddin, melahirkan generasi Islam yang mengerti agama. Yang kedua, di samping mengerti agama, bermazhab Imam Syafi'i, yang amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya itu, juga santri ini juga dibekali oleh ilmu tarikat, tarikat Naqsabandiyah. Jadi santri ini tujuannya ada 3, tafakuh fiddin, mengamalkan ajaran Islam dengan konsep Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dan bertarikat Naqsyabandiyah. Ini cikal bakal pesantren Darussalam yang sampai akhir ini masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana di Dayah Darussalam Aceh, Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun juga menerapkan dua sistem dalam mendidik para santri, yaitu sistem Dayah tradisional, di mana siswa yang mengikuti jalur ini diharuskan untuk belajar suatu kitab tertentu hingga tamat. Sistem kedua ialah sistem madrasah, di mana para siswanya belajar sesuai dengan pola kurikulum Kementerian Agama. Pondok Pesantren Darussalam dalam kegiatan pembelajarannya itu menggunakan dua kurikulum. Pertama kurikulum agama dan kurikulum umum. Khusus agama, yaitu mata pelajaran pondok, menggunakan kitab-kitab kuning sebagai kitab utama dalam pembelajaran. Seperti dari kelas 1 fikihnya, ada Fathul Qarib, Matan Takrib, sampai ke I'anatul Thalibin. Dan semua kitab-kitabnya itu merupakan kitab-kitab zaman-zaman dulu yang sampai hari ini masih eksis. Dan pembelajaran di sini itu 75% menggunakan kitab kuning, pembelajaran agamanya. Sementara umum kita tetap berafiliasi dengan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Karena santri di sini tidak hanya mondok, juga mereka adalah santri madrasah. Alhamdulillah hari ini untuk madrasah sanawiyah kita dan aliyah kita akreditasi secara nasional itu A. Dan untuk madrasah pondok kita kitab pedomannya itu kitab kuning. Dan santri kita tetap sampai hari ini berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Dan kemarin kita santri ada mengirim 5 orang santri kita ke musabaqah Qiraatul Kutub di Sunan Derajat, Pondok Pesantren Sunan Derajat, Jawa Timur. Alhamdulillah meraih juara 2 dan cukup membanggakan untuk provinsi kita, Provinsi Riau. Ada akhirnya untuk ya, syaratnya yang kurang, selagi itu bukan rukun, selagi sesuatu yang tertinggal dari yang kurang dari yang patut. Coba bagus, coba baca apa yang baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Igtanim fil firogi fatla ruku' fa'asa ayyakuna mautuka bakta kam sahihu ra'aita man ghairu sakmin zahabat nafsuhu sahiha. Dalam program pendidikannya di Darussalam ini, santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga ilmu tarikat. Artinya, inilah bedanya mungkin salah satu pesantren yang memiliki basis pendidikannya tidak hanya pendidikan ilmu agama dan umum, juga ada pendidikan tarikat. Di sini santri yang santriwati khusus kelas 5 atau kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah, dan kelas 3 aliyah itu diwajibkan atau dibaiat masuk dalam ilmu tarikat ini. Dan mereka juga tidak hanya pendidikan agama itu, tapi juga tarikat tadi ada amalan-amalan yang mereka lakukan setiap malam Jumat itu ada tawajuh. Dan khususnya di Darussalam, tarikat ini setiap bulan Ramadan ada kegiatan suluk, khalwat. Seiring dengan konsep Rokan Hulu ini, negeri 1000 suluk. Sebenarnya suluk-suluk yang sesungguhnya itu memang ada di Rokan Hulu, khususnya Darussalam. Karena di sini ada kegiatan khalwat atau suluk itu setiap bulan Ramadan, yang hampir jamaahnya 500 orang mengikuti kegiatan khalwat itu selama 1 bulan. Dan santri aliyah itu juga mengikuti kegiatan itu sebagai pembekalan, pemantapan akidah mereka. Dan kita harapkan dengan bekalan ini mereka menjadi generasi terbaik bangsa.
Setiap Senin dan Kamis, segenap penghuni Pondok Pesantren Darussalam, para pengasuh, pengurus, dan para santri diwajibkan untuk berpuasa sunnah. Dan di setiap hari Senin dan Kamis pula, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, para santri harus belajar Al-Quran. Senin sama Kamis diwajibkan bagi santri berpuasa sunnah. Ya. Dan ini sudah merupakan program yang ditetapkan atau yang diputuskan oleh pimpinan. Maka harus dijalankan bukan oleh santri saja, tapi juga semua pengurus majelis guru serentak pada hari Kamis dan Senin ini. Di samping pembelajaran juga pagi belajar formal, juga siangnya diarahkan untuk belajar Al-Quran. Al-Quran bisa saja tahsin, bisa saja tahfiz, ya semuanya serentak, ya sebagai program Pondok Pesantren Darussalam. Momen menjelang berbuka puasa sunnah begitu dinanti-nanti oleh para santri. Terasa begitu indah dan bahagia dapat menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, bagi orang yang melaksanakan puasa, ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis muttafaq alaih. Setiap detik waktu yang dilewati para santri di pesantren Darussalam betul-betul diisi dengan amalan yang berkualitas. Sholat berjamaah, wirid-wirid dan doa-doa yang bersanad, yang dilantunkan dengan nada yang sangat bersahaja. Mudzakarah adalah kegiatan untuk mengingat atau mengulang materi yang diterima oleh para santri. Umumnya dilakukan di malam hari dengan cara yang menyenangkan. Bait-bait matan atau redaksi materi pelajaran yang dilakukan dengan irama yang khas sehingga mudah untuk menghafalnya. Nada dan syair-syair pelajaran ini, baik nahu, syaraf, maupun ilmu-ilmu lainnya, terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kitab-kitab kuning. Tatap muka antara guru dan santri. Begitulah keilmuan Islam diwariskan
melalui bahasa Arab dengan sanad yang terhubung dari satu ulama ke ulama sebelumnya. Umumnya di pondok-pondok pesantren, hari libur ialah di hari Jumat. Begitu juga di pondok pesantren Darussalam, Sarangkabun ini. Libur dalam arti tidak masuk kelas, akan tetapi tetap dalam hal berbagai pelajaran, seperti latihan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan gotong royong, bersih-bersih lingkungan. Kegiatan yang sangat penting dalam melatih kepekaan para santri terhadap kebersihan lingkungan. Menjelang waktu sholat Jumat, santri laki-laki bersiap-siap untuk sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat dipusatkan di Masjid Darussalam. Masjid yang juga diperuntukkan untuk umum. Petugas sholat Jumat dari kalangan santri sendiri, baik khatib, imam, maupun muazzinnya. Disinilah kepiawaian para santri ditempa, sehingga para santri nanti betul-betul sudah siap berdakwah di tengah-tengah masyarakat luas.
Menjelang sore hari, di setiap hari Jumat, para santri di Pondok Pesantren Saran Kabun sibuk dengan latihan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti bola kaki. Olahraga yang digemari oleh masyarakat luas ini juga begitu diminati oleh para santri. Bahkan melalui olahraga sepak bola ini, kiprah Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun di tingkat nasional cukup diperhitungkan. Olahraga silat juga dipelajari di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun. Sebagaimana di pondok-pondok pesantren umumnya ataupun di sekolah-sekolah kedinasan, keberadaan sebuah marching band wajiblah ada untuk berbagai kegiatan parade. Begitu juga di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun ini, grup marching band-nya tampak sibuk juga berlatih. Untuk keterampilan khusus santriwati juga menjadi fokus perhatian di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun ini, terutama keterampilan masak-memasak atau tata boga. Begitu juga dengan keterampilan menjahit. Para santriwati sangat antusias mengikuti berbagai kegiatan keterampilan ini. Setiap detik waktu yang berjalan di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ini betul-betul berkualitas. Karena para santri betul-betul ditempa dengan berbagai ilmu serta berbagai kegiatan amal soleh. Membaca kitab Allah, Al-Quran Kalamullah, mendalami kitab-kitab agama, serta berbagai kegiatan ibadah lainnya. Sehingga suasana naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu terasa di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun ini. Hanya orang-orang yang betul-betul istimewa yang bisa sukses menjalani pendidikan di sebuah pondok pesantren. Orang-orang yang ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.